Ya pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Aksi protes dan kecaman terhadap vonis bebas Ronald Tanur berlangsung ricuh di kantor pengadilan negeri Surabaya. Petugas keamanan bentrok dengan massa yang memaksa meletakkan karangan bunga di dalam pengadilan negeri Surabaya. Kericuan pecah saat sejumlah pendemo berusaha memasukkan karangan bunga ke dalam ruangan pengadilan negeri Surabaya. Petugas keamanan terlibat aksi saling dorong hingga karangan bunga rusak dan membuat massa semakin emosi. Sejumlah pendemo akhirnya diizinkan masuk untuk meletakkan karangan bunga di ruang depan pengadilan negeri Surabaya. Pada kesempatan ini mereka mengecam putusan Hakim Erin Tuah Damanik yang membebaskan terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Aprianti, yang terjadi pada 4 Oktober 2023. Mengenai gejolak-gejolak ini kan ada ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan ini. Nah, bagaimana putusan ini bisa dievaluasi atau nanti dikoreksi, ya kita hanya menyarankan agar korban dalam hal ini negara ya diwakili oleh penuntut umum melakukan upaya hukum, dalam hal ini kasasi. Karena ini putusan ini adalah kasasi, apa-apanya bebas. Kalau bebas artinya itu harus kasasi selama 14 hari sejak putusan itu dibacakan. Sebelumnya, karangan bunga kritikan atas vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur semakin banyak menghiasi depan kantor pengadilan sejak Jumat 26 Juli lalu. Karangan bunga ini pun menjadi tontonan warga yang melintas. Warga juga merasa prihatin atas putusan yang dinilai hanya berdasarkan tidak ada saksi yang melihat. Putusan itu dirasa tidak adil karena mungkin biasanya bersifat baca karena salah satunya putusan itu kan hanya didasarkan tidak ada saksi, itu yang saya dengar itu. Jadi itu mungkin ini juga memang tidak bisa mempengaruhi putusan, tetapi setidaknya bahwa masyarakat itu peduli tentang hukum. Memang benar putusan itu melukai secara dalam rasa keadilan. Bagaimana satu kasus yang menghilangkan nyawa seseorang itu bisa diputus bebas. Harapan saya kasus ini dapat berjalan on the right track, sesuai dengan jalurnya, dan putusan itu dapat dianulir oleh Mahkamah Agung. Bagi masyarakat, kritikan berupa karangan bunga yang dikirimkan ke kantor pengadilan negeri Surabaya ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, Ronald Tanur bebas dari dakwaan pembunuhan kekasihnya Dini Sera Aprianti, dan hal ini menyita perhatian publik termasuk anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Ya, hari ini Rieke beserta keluarga korban melapor dan mendesak Komisi Yudisial untuk meninjau kinerja hakim. Keputusan hakim membebaskan Ronald Tanur yang sebelumnya didakwa melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Aprianti dianggap tidak adil. Ronald Tanur diduga merupakan anak mantan anggota DPR RI, menambah perhatian publik, termasuk diantaranya Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI. Hari ini, Rieke bersama keluarga dan kuasa hukum dari korban hadir ke Komisi Yudisial untuk melapor dan mengusut tuntas ketidakadilan kasus ini. Hari ini kami dari tim kuasa hukum keluarga almarhum Dini Sera Aprianti dari LBH Damar Indonesia, dan ini keluarga dari almarhum Dini Sera Aprianti, ini Bapak Ujang, ayah kandung dari almarhum Dini Sera Aprianti, ini adiknya Alfi Karisma. Kembali hari ini kita masih memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia ini. Kita berharap hari ini kita melaporkan kepada Komisi Yudisial atas 3 majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT yang kita tahu bersama sudah diputus bebas. Semoga 3 majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari Komisi Yudisial. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik memvonis bebas Ronald Tanur.
Meski ada bukti CCTV dan hasil visum, hakim memutuskan bahwa Dini meninggal karena meminum alkohol, bukan karena penganiayaan dari Ronald. Dari Jakarta, Wenda Nura, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya anggota DPR RI sekaligus politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mendesak Komisi Yudisial untuk menyelidiki vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Dirinya juga meminta vonis bebas Ronald Tanur yang dinilai janggal dapat diusut tuntas. Dimanapun berada, ada berita membuat saya sebenarnya muak banget. Feelingku indikasi kuat ada sesuatu yang janggal gak benar. Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 terhadap Gregorius Ronald Tanur, katanya si anak seorang anggota DPR RI. Ketua Majelis Hakim yang bernama Erin Tuah Damanik mengatakan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum kasus pembunuhan. Ada bukti CCTV. Tadinya tuntutannya 12 tahun penjara. Saya mendesak Komisi Yudisial, institusi manapun yang terkait pengawasan kinerja hakim, mohon selidiki dan bongkar hasil keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024. Indonesia jangan diam, viralkan, terus suarakan. Kita menuntut keadilan bagi korban yang bernama Dini Sera Afriyanti yang kehilangan nyawa. Anak dewan, mau anak pejabat apapun, kasus seperti ini. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Mantan terpidana kasus Vina Sakatatal akan menghadirkan 8 saksi di sidang peninjauan kembali pada hari ini. Salah satu saksi yang akan hadir adalah Liga Akbar yang sebelumnya mencabut kesaksiannya di tahun 2016. 8 saksi akan hadir di sidang peninjauan kembali Sakatatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Ke-8 saksi dihadirkan pihak pemohon yaitu Sakatatal untuk memperkuat bukti baru atau novum yang diajukan Saka. Salah satu saksi yang hadir adalah Liga Akbar. Sebelumnya Liga Akbar mencabut keterangannya sebagai saksi kasus Vina yang pernah ia sampaikan tahun 2016 silam. Liga Akbar mengaku memberi kesaksian palsu atas arahan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Meminta Liga Akbar dihadirkan sebagai saksi fakta ataupun kronologis di sidang PK-nya Sakatatal. Gimana siapa? Insya Allah itu juga sudah kami komunikasikan dari minggu kemarin juga saya sudah sampaikan ke Liga Akbar untuk bisa menghadiri, membantulah untuk PK-PK terpidana maupun Sakatatal yang sedang proses pengajuan PK-nya. Ya mudah-mudahan kan dari keterangan Liga Akbar ini minimal bisa memberikan suatu kronologis baru lah. Karena ini kan bisa dijadikan novum. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Liga bisa sedikit membantu dalam memberikan kesaksiannya. Sebelumnya dalam sidang PK Sakatatal Jumat lalu, pihak termohon yakni Jaksa Penuntut Umum menolak seluruh bukti baru atau novum yang diajukan Saka. Sidang kemudian akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pemohon Selasa besok. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.